selamat pagi ya. Ayo, aku mau beli salap yang di Boga. Tapi ini hari ini mau beli Boga, beli salap Aileen dan Abang Aju. Tuh lihat Ini Bang Aju tidur. tadi aku terselap guys. Di sana sih. Nah, kami telah sampai di salah satu toko, maksudnya di swalayan yang ada di Kota Pandan. Dimana ini yang bernama Swalayan Jessi Sini ya. sendal Ju. Di sini perlengkapan mulai dari perlengkapan bayi, anak-anak sampai orang dewasa tersedia, baik itu perlengkapan wanita, laki-laki juga Di situ tersedia ya. ada. Mulai dari pakaian dalam, tas sekolah, sepatu, sendal, apa ya, pokoknya saya tidak dapat menyebutkan satu persatu karena di sini Sebelah lengkap itu nggak ada, banget Bang? deh. Dan harganya juga sudah dibanderol, jadi kita sudah bisa melihat, bisa kita sesuaikan harga dengan kualitas barang tersebut. Jadi kita nggak repot-repot lagi untuk menawarnya ya. Nah, di sini juga si abang bolak-balik cari sendalnya, Biasa tapi tidak juga nemu. Sendal yang dia cari padahal itu hanya sendal Ando, tapi ukuran kakinya karena dia udah mau beranjak besar gitu, jadi agak sulit mengambil nomor sandalnya. Jadi bolak-balik cari-cari juga tidak nemu. Hasil kami sampai waktu 1 jaman juga lah kami di sini. Si papa juga sambil lihat-lihat sendal, dan kayak seperti aku juga kesempatan juga cuci mata, karena bagi emak-emak kalau belanja begini, inilah hal yang terindah untuk emak-emak ya, menghilangkan stres. Ada yang samaan nggak ya bun seperti aku paling bahagia lah kalau diajak belanja kayak gini. Rasanya kalau waktu sakit awak diajak belanja kayaknya sembuh ya seketika. Betul nggak itu mams? Ya saya begitulah, karena belanja itu kayaknya cuci mata sekalian ajang bermain juga buat anak-anak. Nah di sini juga kan tersedia pakaian dalam, baik laki yang pria dan wanita, anak-anak, hijab, handuk, mau pakaian one set, stylean gitu, pokoknya lengkap lah di Jessi ini. Jadi buat mams yang mendadak kebutuhannya, perlu mendadak maksudnya, silahkan kunjungi ke Kota Pandan, karena Kota Pandan ini tempatnya sangat strategis, yaitu di Jalan SM Raja Sibolga Padang Sidimpuan. Jadi kita itu sangat mudah menemukannya. Nah ini dia mams, saya posting kiri kanan saya di sini banyak nemukan, mulai dari dasi juga ada, baju tidur ada, bahkan di sini tersedia arena mainan untuk anak-anak. Ini sangat recommended banget ya mam buat kita belanja, karena kadang anak-anak ini kan mereka itu sifat bosannya itu ada gitu ya kan. Jadi sewaktu kita belanja, pilih-pilih, lihat sana lihat sini, namanya mama ya kan. Jadi anak-anak bisa kita titip untuk bermain di sini. Jadi kita sebagai orang tua belanja jadi lebih bebas gitu ya. Apalagi kayak aku ya mams, aku itu paling rajin berburu yang namanya diskon harga, itu saya paling suka ya mams. Tapi diskon harga pun saya lihat juga kualitasnya. Nah saya paling cari itu udah diskon, barangnya juga bagus, saya paling suka yang begituan ya mams. Makanya saya paling suka belanja yang begini-beginian ya. Nah ini si kakak Aileen asik dia bermain, sedangkan si abangnya tidak mau bermain karena mungkin sendalnya belum nemu. Jadi di hatinya itu agak gimana ya namanya, kalau kita belum menemu apa mau kita, mungkin ya belum, masih gundah gulana ya kan. Sama kayak kita dulu ya, belum nemu jodoh kita ya kan, masih gundah gulana ya, aku jodohku siapa, di mana, jauh apa enggak ya, mungkin begitulah ya kan anak lajang saya ini.
kok bisa lah saya samain begitu ya. Nah ini dia si abang udah masuk di arena, tapi masih dia pelangak-pelongo, tidak mau bermain, masih ada rasa kesal gitu. Nah, jadi karena tidak ada di sini nemu sendalnya, jadi kami punya rencana sama si papa akan melanjutkan perjalanan kami ke kota Sibolga. Karena di kota Sibolga itu lebih banyak toko-toko sendal. Siapa tahu nanti di salah satu toko yang ada di Sibolga kami bisa menemukan sendal si abang. Nah sambil berjalan pulang, si papa juga masih melihat-lihat pakaian pria, baik itu kaos oblong Hugo bermacam merek. Di sini ada, kita tinggal pilih. Nah si papa masih lihat, siapa tahu ada yang kecantol ya kan Pak. Nah jadi saya hanya mengikutin aja karena niatnya memang sih sudah mau pulang. Jadi si anak-anak juga masih diajakin pulang, masih di dalam arena bermain. Tapi biasanya mereka kalau beginian udah bersiap-siap untuk pulang. Ini dia, tadi saya sempat melihat pakaian baju tidur untuk anak-anak, harganya hanya 150 ribuan satu setelan. Cuman sayangnya tidak ada ukuran untuk si abang. Nah, si abang kebetulan pakai ukuran 22. Ini yang tersedia hanya ukuran 18. Jadi juga tidak menemukan baju untuk si abang. Sedangkan si adik saya lihatin juga baju tidur, dia tidak mau. Nah, di sini juga tersedia celana jeans bagi mams yang suka pakai celana jeans seperti saya. Di sini tersedia ya, harganya hanya sekitaran 200 ribu. Tapi udah bagus dia. Nah ini dia mams semua, kami telah sampai di kota Sibolga. Saya memang tidak ambil videonya karena tadi cuacanya sangat panas banget dan si kakak Aileen tertidur di pangkuan, jadi saya enggak. Kami udah Dan setelah pulang dari Sibolga nemu sendal yang dibeli si abang, kami menuju ke pulang, tapi tidak ke rumah dulu, kami mampir ke desa Jago-Jago. Kebetulan desa Jago-Jago itu sekitaran 10 menit dari rumah saya. Kebetulan di desa Jago-Jago ini ada teman si papa yang buka kafe yang baru dibuka, jadi kami berencana mampir di sana mau makan nasi goreng dan mie goreng, Indomie goreng maksudnya. Di sini banyak menu, makan nasi, makan berat, makan ringan juga tersedia di sini, berbagai minuman, jus. Cuman kami hanya memilih yang menu 2 itu saja karena tadi di Sibolga juga udah minum air kelapa dan cendol yang ada di pasar belakang kota Sibolga. Nah di sini kebetulan ada di sini perahu ya. Perahu kalau di orang sini, orang Jago-Jago bilang ini kutuk-kutuk. Dia itu berbentuk sampan, tapi dia alat transportasi di sini, baik itu untuk mencari ikan dan untuk menyeberang ke desa ini. Seberang sana kan ada desa itu namanya desa Jago-Jago. Kalau dari darat itu ada rambinnya, nanti di video saya tunjukin ya. Rambinnya itu sangat panjang gitu. Jadi kami baru perdana ini saya naik kutuk-kutuk ya, kalau di sini bilang itu berbentuk perahu papan yang mesinnya itu bukan tenaga lagi, tapi dia sudah menggunakan mesin. Jadi saya beranilah. Di sini tersedia tempat foto-foto. Ini dia nelayan yang sedang mengambil ikan. Ini dia saya ambil videonya. Cantik banget lah Mam, apalagi ini kalau menjelang senja ya Mam. Itu dia bisa dari sini kita bisa melihat sunset ya. Nah ini dia menunya yang ada di sini, kami hanya ngambil 2. Ini dia mie goreng, ini dia nasi goreng. Kayaknya ini pedas banget ya, lupa tadi anak-anak. Nah ini dia tadi kami di atas kutuk-kutuk itu, perjalanan menuju mana nggak tahu juga, cuman kami hanya keliling-keliling sampai di tengah, putar lagi melewati, pokoknya semua alirannya kami ikutin. Saya asik berfoto. Pertama sih saya naik ke sini
takut itu karena kita pijak dia mau oleng. Perahunya itu, botnya itu, kutu-kutunya itu rada oleng gitu. Yang di belakang itulah si pengendaranya, si pengatur mesinnya ya. Kalau perahunya oleng dia bisa atasi, tapi rada takut, jadi saya langsung dudukkan di lantai kabin, di lantai kapal itu karena saya takut, karena tidak jarang juga perahunya ini dia miring ke kanan, miring ke kiri, jadi rada takut juga. Sedangkan si papa tidak ikut karena katanya nggak enak, malas, lagi malasan katanya, jadi kalian saja ya. Jadi aku dan anak-anak yang berangkat, dan juga kebetulan di sini nemu sama satu kampung aku, teman-teman satu kampung aku yang sedang merayakan ulang tahun anaknya bersama keluarga. Jadi kami gabung juga di sini, ya, salah satu kampung aku. Karena di sini itu recommended banget loh buat moms, buat kita orang tua dan anak-anak bawa anak-anaknya jalan. Selain dari harganya yang ekonomis, transportasinya juga ke sini ada, jalannya juga bagus. Jadi orang-orang terdekat itu, pengunjung dari kampung terdekat desa Jago-Jago ini tidak pernah putus. Mulai ini buka jam 10 sampai jam 10 malam. Jadi ini selalu ramai ya. Bukan dari sekitaran saja, bahkan dari Sibolga, Silimpuan sudah berkunjung ke lokasi ini. Tapi tempatnya ini belum terlalu tertata rapi kali ya, karena masih dalam proses pembangunan. Mereka membangunnya itu dengan pribadi masing-masing ya, bukan, belum ada dana, kemungkinan belum ada dana dari pemerintah, jadi belum terjamah oleh pemerintah. Jadi kita lihat dari pembangunannya ini hanya dari ekonomi, dari maksudnya keuangan pribadi masing-masing. Ini dia perjalanan kami si Abang, ini dia Rambin yang saya maksud tadi. Ini Rambin ini itu ada sekitar 60 meter lebih kayaknya panjangnya. Itu mempertemukan awal desa Jago-Jago itu dengan desa Jago-Jago yang paling ujung. Di mana desa Jago-Jago paling ujung itu, di situ terletak masyarakatnya paling banyak. Mereka di situ terkumpul. Itu satu kampung. Saya juga sering ke sana melalui jalan Rambin tadi. Sering melihat ikan. Kami seringlah sama Pak suami kalau hari Sabtu, hari libur itu jam 10 itu biasanya para nelayan pencari ikan itu yang ada bagannya, di sini dibilang bagan, udah pada pulang membawa ikan. Jadi ikannya itu seger-seger. Itu dia. Nah, moms dan guys semuanya, sampai di sini dulu video kami ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Lain waktu nanti kami akan menunjukkan video baru kami. Dadah, terima kasih yang sudah bergabung.